Cak, Bapak tadi dengar katanya main lempar-lemparan di kantin. Sepertinya kena budina sama kepala sekolah. Apa betul? Iya, Bapak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya, Pak. Ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kamu tahu kalau berada dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya. Pasti seru-seruan ini lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat kamu merasa senang melakukan itu. Tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga sekarang kan kalian jadi kena masalah. Ya, iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain, dan menghormati dirimu sendiri. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas itu. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan mengenai Bu Dina. Apakah kamu tahu melakukan itu sikap yang tidak menghormati orang lain dan lingkungannya? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang itu tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kita bisa berperilaku lebih baik lagi. Hari ini Bapak akan membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi akan dibaca di sini. Apa keyakinan kelas? Ya. Nanti kamu menuliskan keyakinan kamu untuk datang ke sekolah. Ya. Bisa contoh datang tepat waktu. Terus tidak waktu belajar tidak tidur,
Yang penting arahnya yang kira-kira kamu mampu untuk dilaksanakan. Ya, setelah nanti dari bentuknya dari keyakinan kamu, baru nanti Bapak akan satukan nih mana yang sama, nanti akan jadi keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan ada dua lagi. Yang satu itu keyakinan kelas, ya. Yang satu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas berarti semuanya. Untuk itu kamu silakan menuliskan satu dua keyakinan kamu, ya. Tadi contohnya sudah ada, misalkan belajar sungguh-sungguh, ya. Terus apa lagi? Yang penting arahnya positif agar kamu itu belajar, ya. Agar kamu itu ketika belajar tidak tidur, ketika belajar tidak pusing, gitu ya. Silahkan pikirkan kamu keyakinannya, tulis satu orang satu, tapi di sini dua orang, ya. Itu kamu tulis ini. Boleh ditanyakan, Pak, bingung ya, apa kira-kira? Ini untuk dua orang. Jadi satu kamu, satu teman kamu, gitu nulisnya. Nah ini sama ini sama ini. Oke. Silakan. Kira-kira apa yang di pikiran kamu untuk keyakinan kamu dalam belajar? Ya, silakan. Nanti kalau sudah kamu tulis, kamu tempel di sini. Nanti kamu baca. Ya, kira-kira kamu keyakinannya apa? Yakin nggak kamu akan tepat waktu, kan gitu ya? Yakin nggak ke sekolah itu mau belajar? Nanti setelah itu akan digabung menjadi kesepakatan. Ya. Jadi sepakatnya kamu ini. Nanti Bapak akan tinggal lagi ini, nanti akan print pakai pendrive, ya, kenapa Pak Bapak ada keyakinan kelas? Karena begini, untuk sekarang itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu itu kan aturan, ya, aturan sekolah. Kalau dulu kan aturan sekolah, satu, rambut harus ini, sepatu harus ini kan. Nah kalau nanti ke depan itu bukan lagi, tidak ada lagi aturan, tapi adanya kesepakatan. Ya, artinya nanti akan ada hukuman, akan ada konsekuensi. Kalau dulu kan hukuman, kalau sekarang kan sudah tidak boleh menghukumkan ya. Karena nanti konsekuensi ketika kamu melanggar keyakinan kamu sendiri. Ya, silakan tulis. Yang sudah tempel depan. Masih ada yang bingung? Udah nih, tempel. Oke. Lalu kamu baca. Baca. Punyamu, dan nanti satu orang lagi punyamu.
Lebih fokus dan tidak bermain HP saat KBM. Nah, oke. SMP, kamu. Lebih semangat belajar ketika bersama teman. Oke, lanjut. Datang ke sekolah tidak terlambat. Belajar dengan baik dan Ya. fokus saat belajar. Datang tidak telat di sekolah. Tahu tidak telat ke sekolah. Lanjut. Nanti kalau kesianan atau apa, bapak tinggal lihat ini. Itu kan kamu yang Tidak mengganggu saat belajar. nah, tidak mengganggu, Tidak mengganggu saat belajar. tidak menyontek. Oke, lanjut. Oke, lanjut ayo. Datang ke sekolah secara tepat waktu dan menyesuaikan tanggung jawab atau waktu di sekolah. Oke, lanjut. Ayo. Belajar sungguh-sungguh. Datang ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu. Beretika yang baik, benar dan sopan saat melakukan pembelajaran. Belajar etika, ya, sopan. Mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Jangan bolos. Lanjut. Tidak mengajak bolos teman, Pak. Nah, tidak mengajak bolos teman. Bagus. Jadi nanti punya keyakinan sama sendiri. Lanjut. Ketika saya datang ke sekolah, maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Saya akan belajar dengan baik saat pembelajaran langsung. Oke. Coba setelah apa yang kamu tuliskan dan apa yang kamu dengarkan, teman-teman, kira-kira ada yang perlu ditambah nggak? Ada yang perlu ditambah nggak? Ketika ada tambahan, paling rumah kan kemarin nggak ada. Gitu. Kira-kira ada yang perlu ditambah nggak? Sudah cukup? Sudah? Oke. Bapak harapkan setelah apa yang kamu tuliskan, kamu jalankan. Ya. Kenapa? Karena itu untuk kamu juga, bukan untuk Bapak. Jadi ketika nanti untuk ke depan, ya setelah semua kelas itu sama, kenapa Bapak baru kelas kita dulu? Karena benar sekarang Bapak masih ikut grup penggerak, ya. Karena memang ke depan itu kalau semua sudah grup penggerak, gurunya sudah semua, nanti itu akan berubah. Jadi tidak ada lagi kamu membaca aturan dan tertib kalau tidak ada. Tapi akan ada kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas semua, nanti timbullah jadi kesepakatan sekolah. Artinya itu bukan keinginan guru, tapi itu atas dasar keyakinan kamu. Ketika datang terlambat nanti akan adanya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi.
konsekuensi dibuat oleh kamu sendiri. Jadi konsekuensinya kamu yang nanggung. Jadi ke depan itu sudah tidak ada lagi gubernur. Ya, karena apa, model itu kan sekarang sudah mulai berubah. Setiap praktek baik juga di sekolah, setiap ada praktek baik selalu model itu sudah dipelajari atau sudah dikasih tahu semua guru. Karena belum semua guru jadi penggerak. Kebetulan sekarang di Jawa Barat sudah ada. Ya, kalau yang nasional sekarang apa belum. Jadi nanti setelah kamu tuliskan ini, ya, upayakan jalankan sesuai keyakinan kamu. Nanti kamu akan menandatangani. Jadi ada satu keyakinan kelas, satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya kamu nanti menandatangani semua. Ada berapa jumlah? 9. Itu berarti 29 orang. Oke? Untuk kesepakatan dan keyakinan kelas di sini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini sampai pada ibu. Tapi ini bukan mengajari. Saya tahu bahwa kita semua sama-sama belajar. Yang pertama saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya. Yang pertama, modul budaya positif itu mengajarkan konsep-konsep kunci seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dapat membawa transformasi positif di kelas ataupun di rumah. Ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa era zaman sekarang itu belajar itu harus berpusat pada siswa. Ada harus pembelajaran aktif dan pengalaman bermakna. Berpusat pada siswa yaitu pembelajaran fokus pada kebutuhan dan minat siswa, bukan hanya materi aja. Kalau pembelajaran aktif yaitu siswa harus terlibat dalam proses belajar, tidak hanya menerima informasi. Untuk pengalaman bermakna, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung, bukan hanya hafalan. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang pertama itu membangun tanggung jawab, solusi kolaboratif, dan belajar dari kesalahan. Ya, pada umumnya untuk siswa atau kita mengatur siswa itu bukan hanya untuk mematuhi peraturan. Kalau sekarang itu bukan peraturan lagi, ya, mulai beranjak dari kesepakatan kelas, ya. Terus ada lagi kesepakatan sekolah, yang mungkin nanti akan bergeser ke sana. Untuk solusi kolaboratifnya, kita bekerja sama atau mencari solusi masalah yang muncul. Karena kan kemarin sudah dibahas soal panggalan bahwa ada berapa tipe guru. Ya, Kasipa ini sudah tahu, dalam artikelnya sudah tahu bahwa tipe guru kita itu seperti apa. Apakah penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer, yang kemarin sudah ya. Nah, itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya agar anak itu belajar dari kesalahan tanpa harus kita menyalahkan langsung. Ya, seringkali kita menyalahkan anak, masukkan bajunya, rambutnya dipotongkan gitu. Tapi untuk sekarang kita akan mencoba merubah atau bergeser,
karena kan semua sudah mulai belajar tentang guru bengkak, jadi nanti juga pasti tahu. Ini pasti nanti Bapak Ibu juga akan membahas di sini. Jadi kita akan coba-coba menggeser dengan tipe model guru. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu sebetulnya ada kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia itu bahagia. Cuma karena memang kebutuhan dasar ini sering tidak terpenuhi, maka muncullah hal-hal yang lain atau dorongan-dorongan yang lain. Kalau misalkan kebutuhannya semua bahagia, senang, guru juga senang. Kalau kebutuhannya ya mengajar, bisa kan itu ya kebutuhan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi terkuat berasal dari dalam diri. Kita harus memotivasi diri kita untuk belajar terus menerus. Ya, kalau bahasa ininya, kalau misalkan kamu diam, kamu mati. Itu bahasa sekarang. Ya, artinya apa? Berarti kita itu harus belajar terus menerus tanpa henti. Yang ketiga ada reinforcement positif, yaitu pujian, dukungan. Setiap kali kita atau anak melakukan kesalahan, kita itu harus memberi dukungan. Malah sekarang itu harus memberikan sertifikat. Ya. Kenapa begitu? Kalau begitu kan anak semua nanti akan seperti apa? Nah, untuk sekarang itu paradigmanya begitu. Jadi harus kita merubah, menggeser sedikit tentang pemikiran itu dulu kita. Apakah kita itu mau seperti apa? Kita harus berusaha menjadi tipe guru seperti manajer. Yang terakhir konsep kontrol restitusi, di mana pemahaman ini yang pertama siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. Yang kedua tanggung jawab, siswa menerima tanggung jawab untuk memperbaiki dampak negatif. Yang ketiga adalah resparasi, siswa melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Artinya sebagai guru sebetulnya kita itu tidak harus langsung menyalahkan, artinya biarkan mereka sadar sendiri atau dengan tuntunan restitusi, sedikit restitusi, ya dituntut kita untuk anak itu mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, bukan kita yang menyalahkan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada kita itu nanti akan menggeser bukan lagi peraturan kelas, peraturan sekolah, tapi nanti akan ada itu adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, ini segitiga institusinya, di mana ada pengakuan, ada perbaikan, ada rekonsiliasi. Artinya kita itu harus membimbing siswa bagaimana caranya dia agar dia itu mengakui kesalahannya tanpa kita harus mengganggu psikologisnya. Kadang-kadang kita kan langsung menyalahkan anak itu, kamu itu rambutnya merah, tolong dipotong. Sebetulnya saya ingin mencontohkan restitusi agar kita itu tidak langsung menyalahkan, tapi karena kemarin sudah dibahas sama Pak Geran, hanya penggalannya saja. Belajar dan bertumbuh, ya, di mana penerapannya ada di kelas. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas atau Bapak Ibu luar di kelas, kita coba di kelas itu ke siswa kita coba kalau anak melakukan kesalahan itu jangan langsung kita menghukum, karena kan kita sering menghukum anak itu tanpa mempertanyakan anak bahwa kamu itu kenapa terlambat, apa kamu punya masalah atau kamu kan tidak. Kita harus karena kamu terlambat gak usah masuk gitu ya. Kita tidak pernah
melihat psikologi anak. Nah, untuk sekarang itu seperti paradigmanya harus berubah. Ya, mungkin kalau tidak dari kita, mungkin dari siapa lagi kan gitu ya. Kita coba dari kita, tapi kenapa nanti bagaimana Pak? Ya, kita kan perubahan posisi sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan kita langsung tidak bisa, karena memang paradigma untuk anak itu sulit untuk berubah. Ya, tetapi kita berubah dari kita dulu. Walaupun ditertawakan di kelas, itu pasti ditertawakan di kelas. Ibu bapak cara menyelesaikan anak lama-lama kan begitu ya. Tapi kita coba dulu lah sedikit-sedikit, jangan mengganggu psikologisnya dulu. Seperti perubahan paradigma belajar. Ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa era zaman sekarang itu belajar itu harus berpusat pada siswa. Ada harus pembelajaran aktif dan pengalaman bermakna. Berpusat pada siswa yaitu pembelajaran fokus pada kebutuhan dan minat siswa, bukan hanya materi ajar. Kalau pembelajaran aktif yaitu siswa harus terlibat dalam proses belajar, tidak hanya menerima informasi. Untuk pengalaman bermakna, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung, bukan hanya hafalan. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang pertama itu membangun tanggung jawab, solusi kolaboratif, dan belajar dari kesalahan. Ya, pada umumnya untuk siswa atau kita mengatur siswa itu bukan hanya untuk mematuhi peraturan. Kalau sekarang itu bukan peraturan lagi, ya, mulai beranjak dari kesepakatan kelas ya. Terus ada lagi kesepakatan sekolah. Ya, mungkin nanti akan bergeser ke sana. Untuk solusi kolaboratifnya, kita bekerja sama atau mencari solusi masalah yang muncul. Karena kan kemarin sudah dibahas sama Pak Galan bahwa ada berapa tipe guru. Ya, masing-masing sudah tahu, dalam hati kalian sudah tahu bahwa tipe guru kita itu seperti apa. Apakah penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer, kan kemarin sudah ya. Nah itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya agar anak itu belajar dari kesalahan tanpa harus kita menyalahkan langsung. Ya, seringkali kita menyalahkan anak, masukkan bajunya, rambutnya dipotong kan gitu. Tapi untuk sekarang kita akan mencoba merubah atau bergeser, karena kan semua sudah mulai belajar tentang guru penggerak, jadi nanti juga pasti tahu. Ini pasti nanti Bapak Ibu juga akan membahas ke sini. Jadi kita akan coba-coba menggeser dengan tipe model guru. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu sebetulnya ada kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia itu bahagia. Cuma karena memang kebutuhan dasar ini sering tidak terpenuhi, maka muncullah hal-hal yang lain atau dorongan-dorongan yang lain. Kalau misalkan kebutuhannya semua bahagia, senang, guru juga senang. Kalau kebutuhannya ya mengajar, gaji besar, kan itu ya kebutuhan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi terkuat berasal dari dalam diri. Kita harus memotivasi diri kita untuk belajar terus menerus. Ya, kalau bahasa ininya, kalau misalkan kamu diam, kamu mati. Itu bahasa sekarang. Ya, artinya apa? Berarti kita itu harus belajar terus menerus tanpa henti. Yang ketiga ada reinforcement positif, yaitu pujian, dukungan.
setiap kali kita atau anak melakukan kesalahan, kita itu harus memberi dukungan, malah sekarang itu harus memberikan sertifikat. Ya, kenapa begitu? Kalau begitu kan anak semua nanti akan seperti apa? Nah, untuk sekarang itu paradigmanya begitu, jadi harus kita merubah lah, menggeser sedikit-sedikit tentang pemikiran itu guru kita. Apakah kita itu mau seperti apa? Kita harus berusaha menjadi tipe guru seperti manajer. Yang terakhir, konsep kontrol restitusi, di mana pemahaman ini yang pertama siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. Yang kedua, tanggung jawab, siswa menerima tanggung jawab untuk memperbaiki dampak negatif. Yang ketiga adalah resparasi, siswa melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Artinya sebagai guru sebetulnya kita itu tidak harus langsung menyalahkan, artinya biarkan mereka sadar sendiri atau dengan tuntunan restitusi, segitiga restitusi. Ya, dituntut kita untuk anak itu mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, bukan kita yang menyalahkan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada kita itu nanti akan menggeser bukan lagi peraturan kelas, peraturan sekolah, tapi nanti akan ada itu adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, ini ada segitiga restitusinya, di mana ada pengakuan, ada perbaikan, ada rekonsiliasi. Artinya kita itu harus membimbing siswa bagaimana caranya dia agar dia itu mengakui kesalahannya tanpa kita harus mengganggu psikologisnya. Kadang-kadang kita kan langsung menyalahkan, anak itu kamu itu rambutnya merah, tolong dipotong. Sebetulnya saya ingin mencontohkan restitusi agar kita itu tidak langsung menyalahkan, tapi karena kemarin sudah dibahas sama Penggalan, hanya penggalannya saja. Belajar dan bertumbuh, ya, di mana penerapannya ada di kelas. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas atau Bapak Ibu wali kelas, kita coba di kelas itu ke siswa kita coba kalau anak melakukan kesalahan itu jangan langsung kita menghukum, karena kan kita sering menghukum anak itu tanpa mempertanyakan anak bahwa kamu itu kenapa terlambat, apa kamu punya masalah atau kamu kan tidak. Kita harus karena kamu terlambat gak usah masuk begitu ya. Kita tidak pernah melihat psikologi anak. Nah, untuk sekarang itu seperti itu, paradigmanya harus berubah ya. Mungkin kalau tidak dari kita, mungkin dari siapa lagi kan gitu ya. Kita coba dari kita, tapi anaknya nanti bagaimana Pak? Ya kita kan berubah posisi sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan kita langsung tidak bisa, karena memang paradigma untuk anak itu sulit untuk merubah ya, tetapi kita merubah dari kita dulu. Walaupun ditertawakan di kelas, itu pasti ditertawakan dulu di kelas, itu Bapak cara menyadarkan anak kok lama amat kan begitu ya. Tapi kita coba dulu lah sedikit-sedikit, jangan mengganggu psikologisnya dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kemukakan tadi bahwa ya mengenai tentang hukuman itu ya, anak yang bersalah, apakah itu sudah bersifat final atau gimana? Karena yang namanya teori itu kan bisa dikatakan benar manakala sesuai dengan fakta atau kondisi tertentu. Ya. Kadang-kadang
pendapat orang atau teori itu bisa dikatakan benar, itu juga tergantung waktunya. Dulu bisa dikatakan benar, sekarang salah, bisa seperti itu. Ya. Nah, apakah itu sudah final? Apa bagaimana? Hanya sebagai istilahnya saran atau gimana gitu? Ya. Yang saya pelajari di modul 1.4 itu bukan sebagai acuan untuk diterapkan gitu, langsung semua diterapkan. Karena apa? Karena kita sekarang itu menggeser posisinya Pak. Yang kemarin Pak Galan sudah menayangkan videonya. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai teman, gitu kan, ada guru sebagai apalagi sahabat, ada sebagai manajer. Nah, kita itu diusahakan bagaimana caranya kita itu di kelas itu sebagai manajer dengan cara kita menggeser sedikit demi sedikit posisi anak, Pak. Karena memang zamannya sekarang mungkin zamannya eranya beda ya Pak. Kalau zaman dulu si anak tidak dihukum, tidak jerah kan gitu ya Pak. Ini kita coba aja Pak, dicoba aja dulu. Jadi segitiga revolusinya dipakai, artinya kita itu tidak mengganggu psikologisnya anak dulu. Ini bukan harus diterapkan langsung Pak, enggak Pak. Tapi kita mencoba menggeser lah sedikit-sedikit gitu, mencoba. Nah, walaupun ditertawakan di kelas itu Pak, ditertawakan sama anak. Bapak kok penjelasannya lama kan gitu. Kan kemarin videonya udah pada nonton kan ya di Padalannya. Nah, kok lama kan gitu penjelasannya begini. Karena sekarang itu semua pembelajaran itu berpusat pada murid. Ya walaupun ada seperti gini, ada yang anak kesiangan atau anak tidak pakai sepatu Pak, tidak pakai sepatu ke sekolah, misalkan sepatunya putih, kadang-kadang kan dihukum, diambil UBK kan langsung begitu Pak, langsung itulah dihukum lah. Intinya jadi kita itu tidak pernah menanyakan hal-hal apa yang menjadi kendala dia gitu Pak. Nah, kita coba mungkin harus, kalau tidak semua mungkin sedikit-sedikit lah Pak. Kita dicoba termasuk di kelas aja dulu. Ketika Bapak ngajar, misalkan si anak posisinya tidur kan ya Pak. Nah, misalkan ditegur dengan cara kamu jangan tidur kan. Jadi cara restitusinya nggak begitu Pak. Jadi kenapa kamu tidur, alasannya apa, harus seperti apa, dan seperti itu Pak. Jadi kalau ke aturan sekolah itu akan lama, tapi di kelas aja dulu. Itu Pak. Itu Pak yang bisa saya jawab karena memang ini masih nyambung dengan yang tadi. Iya. Kemarin kan ya nyambung dari pertanyaan Agalan. Iya. Juga. Nah, kondisi di sekolah kita, anak itu berbuat kesalahan tidak sekali dua kali ya. Terus kesalahannya bukan hanya kesiangan saja, sedangkan kemarin yang diberi contoh itu ya hanya kesiangan. Itu kan kenakalan anak itu bermacam-macam, dan permasalahan yang ini sudah keseharian kita juga. Kalau menghukum anak nggak seperti di teori Pak. Teori itu kan kita juga tanya dulu kenapa kamu kesiangan, alasannya kenapa, kan seperti itu. Apakah yang sudah kita lakukan ini tidak sesuai atau gimana? Iya, sebetulnya Pak, yang kita lakukan sebetulnya sudah sesuai sebetulnya. Cuma kadang kan tidak semua itu sama. Contoh Bapak bisa melakukan seperti itu, kenapa kamu siangan, terus ada kendala apa, ada apa, kan mungkin Bapak seperti itu. Tapi kan tidak semua begitu Pak. Jadi ada contoh lah seperti saya ketika mungkin sekarang udah bermudah Pak. Kalau dulu kalau anak tidur, anak kesiangan pasti langsung tegur tanpa alasan. Ya, karena memang seakan-akan kita berpikir bahwa si anak ini sudah tidak menghargai gitu Pak. Nah, tetapi kalau misalkan sekarang itu masih ada, ya mungkin kalau misalkan ditunjuk cung seperti penghukum, guru sebagai penghukum mungkin banyak Pak ya. Cung misalkan lah, contoh lah misalkan Pagi kan beberapa kegiatan kan begitu ya. Nah,
kadang-kadang itu berpikirnya seperti penghukum Pak. Tetapi karena memang ada aturan sekolah, maka membuat dia Pak Andi itu seperti itu, karena itu sesuai dengan aturan sekolah. Nah, mungkin nanti ke depannya itu karena tidak ada lagi aturan sekolah, tetapi kesepakatan sekolah. Artinya kalau misalkan kita sudah kesepakatan Pak, berarti sudah kesepakatan antara siswa dan guru. Artinya ketika dia salah, berarti kita tidak harus menegur lagi. Kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya sudah tahu. Ya Pak, kami itu kalau keyakinan kan gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi sekap yang membuat takut kan gitu ya. Kalau ada keyakinan, contoh keyakinan kelas, nah, dibikin misalnya satu, jangan terlambat, jangan ikut, jangan itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, kenapa kamu tidak melihat keyakinan kelas? Kalau di sekolah mungkin, kenapa kamu tidak membaca keyakinan kelas? Walaupun sekarang ada aturan kelas itu, gitu Pak. Ya, jadi memang kalau menurut teori itu sepertinya mudah, tapi sebetulnya kita sudah melakukan, hanya saja mungkin pinginnya semuanya sama seperti itu, tapi masih ada mungkin ya Pak yang memang tipe gurunya belum seperti manajer gitu. Itulah mungkin kenapa ini harus dipelajari, karena memang mungkin tidak semua guru seperti manajer dan itu pinginnya mungkin semua. Mudah-mudahan ke depan kita bergeser sedikit walaupun susah gitu Pak. Itu Pak, ada lagi Pak? Ada.